Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik di video ini. Udah lama banget ya nggak ketemu. Makasih banyak. Udah ketemu lagi bareng saya Sisi Prayogi di channel Ngobras, ngobrol bareng Sisi. Apa aja sih yang mau kita bahas hari ini? Kebetulan nih hari ini nih saya mau ceritain pengalaman saya kemarin mudik ke Semarang. Di sana itu saya ketemu sama Tante Rita. Ya memang masih ada hubungan famili dengan saya. Makasih ya Tante Rita. Boleh izin ya di-share ya ceritanya ya Tante Rita. Ya, jadi Tante Rita ini kebetulan memiliki pengalaman terhadap semacam rumah tangga kali ya. Tapi bukan rumah tangga Tante Rita, tapi rumah tangga anaknya Tante Rita, yaitu Bang Fadil. Halo Bang Fadil, sehat ya Bang Fadil? Izin share ceritanya ya Bang Fadil. Jadi gini nih, teman-teman, Bang Fadil ini merupakan anak kedua dari Tante Rita. Tante Rita ini sayang banget sama Bang Fadil karena merupakan anak laki-laki dan merupakan anak bungsu. Jadi ya udah otomatis semua Bang Fadil, apa yang dipengenin Bang Fadil itu biasanya selalu diturutin sama Tante Rita. Nah, termasuk ketika Bang Fadil kuliah, Bang Fadil kenal dengan seorang perempuan yang dianggap Bang Fadil itu cocok buat Bang Fadil. Memang kebetulan Tante Rita sebenarnya nggak ada maksud apa-apa, cuma kebetulan karena memang berkuliah itu kan memang dari berbagai macam kota kan biasanya. Dan ini kebetulan Bang Fadil berkenalan dengan calon istri yang kebetulan berbeda kota. Tante Rita tidak ada masalah sih sebenarnya dengan perbedaan budaya dan segala macam ya. Tapi ya memang gimana pun ya memang Tante Rita pinginnya semua Bang Fadil bahagia. Jadi siapapun calon dari Bang Fadil ya Tante Rita oke aja asalkan Bang Fadil cocok. Jadi ketika dikenalin tuh ke Tante Rita, diajak ke rumah. Oh ya, calonnya Bang Fadil itu adalah Kak Indah ya. Indah sesuai namanya aja. Memang orang itu cantik banget kata Tante Rita. Baik sih sebenarnya, ketika pertama kali ketemu tuh baik banget, sopan banget semuanya. Jadi nggak ada masalah apa-apa, termasuk ya kelihatannya sayang lah sama Tante Rita dan sayang sama Bang Fadil gitu otomatis kan. Jadi dan ketika semuanya udah cocok, memang Bang Fadil itu belum lulus kuliah pada saat itu. Tapi Bang Fadil meminta izin sama Tante Rita agar menikah lebih dahulu, karena kebetulan memang karena Tante Rita memiliki usaha yang cukup besar di Semarang. Jadi ya Bang Fadil ya walaupun nggak bekerja ya, tapi ya memang memiliki penghasilan karena memang bukan nggak bekerja, tapi Bang Fadil itu walaupun masih berkuliah tapi sudah bekerja di tempatnya Tante Rita. Jadi memang sudah bisa memiliki penghasilan untuk menghidupi calon istrinya. Ya sudah, akhirnya pernikahan dilangsungkan itu sekitar tahun 2009 kalau nggak salah. Jadi ya pernikahan dilangsungkan, semuanya berjalan normal, tidak ada masalah apa-apa. Pernikahan pertama semua baik-baik aja, dan karena kebetulan Kak Indah ini bukan berasal dari Semarang, jadi Bang Fadil ini meminta izin kepada orang tua dari Kak Indah sekalian mengajak Kak Indah untuk tinggal bersama Bang Fadil di Semarang. Ya, bersama Tante Rita juga karena kebetulan mau mengurus usaha dari Tante Rita. Semua nggak ada masalah, keluarga Kak Indah nggak ada masalah, dilepas dengan baik, sudah berjalan lancar semuanya, nggak ada apapun. Ya, terus waktu berjalan semuanya Tante Rita bilang alhamdulillah kebetulan Bang Fadil ini dikaruniakan segera untuk momongan, karena kebetulan kakak dari Bang Fadil ini agak lama diberikan momongan. Jadi ketika Bang Fadil menikah, kakak dari Bang Fadil belum diberikan keturunan. Jadi otomatis semua senang, terutama Tante Rita karena bisa segera memiliki cucu. Ya alhamdulillah semua dirawat dengan baik, dijaga dengan baik. Bang Fadil juga kerja sambil kuliah cepat segera lulus gitu kan, biar dapat ijazah, bisa ya walaupun sebenarnya nggak penting-penting banget sih untuk Bang Fadil gitu kan. Istrinya di rumah dijaga sama Tante Rita, disayangi Tante Rita semua sampai melahirkan anak dengan sehat semuanya alhamdulillah. Dan kebetulan namanya cucu pertama dari Tante Rita, apa aja yang semua itu dikasih semuanya oleh Tante Rita untuk Bang Fadil. Maksudnya anaknya Bang Fadil maksudnya. Ya udah semua dikasih, kebutuhan dikasih semuanya, pokoknya disayangi sebagai cucu pertama. Gak ada masalah dari itu. Tapi setelah berjalannya waktu lama kelamaan, kok ada perubahan sikap dari Kak Indah. Kak Indah yang tadinya sopan kepada Tante Rita, lama-lama itu semakin cuek gitu kan. Dan
yang paling membuat Tante Rita agak sedikit aneh adalah perubahan sikap dari Bang Fadilnya sendiri gitu kan. Jadi Bang Fadil itu lama-lama kok sekarang sama orang tua nggak seperti dulu, ya mungkin kita mikirnya dewasa kali ya kata Tante Rita, tapi kok lama-lama agak cuek, agak lupa, dan makin lama tuh Bang Fadil makin aneh gitu. Karena Bang Fadil kan karena berhubung anak dari Tante Rita, otomatis dia untuk segala masalah keuangan yang berhubungan dengan perusahaan dia akan bisa mengambil atau bisa meminta pencairan dana lah seperti itu. Kebetulan juga memang Bang Fadilnya yang pegang gitu. Nah ternyata tuh pas dipegang laporan keuangannya itu minus itu semuanya. Ya Tante Rita mau gimana gitu, ditanya sama Bang Fadil, ya emang Bang Fadil bilang bahwa memang dia pakai. Tapi yang ya Allah yang mirisnya ya teman-teman ya, Bang Fadil itu pakai buat apa coba? Dia menghabiskan dana 100 juta itu dalam waktu seminggu teman-teman, hanya untuk pergi ke hotel bersama istrinya liburan. Tapi ya kan ngapain juga gitu loh 100 juta di hotel seminggu gitu, ya kan hotel sebanyak apa gitu kan. Ya itu menjadi pertanyaan Rita, kan kamu cuma liburan, masa habis 100 juta, uangnya kemana? Dan itu Bang Fadil cuma bilang, ya habis buat jalan-jalan, buat makan, buat ya macam-macam lah. Ya udah, Bang Fadil cuma ngomong begitu aja. Dan otomatis akhirnya Tante Rita yang harus menutupi segala kekurangan keuangan perusahaan, karena biar balance lah ya maksudnya Tante Rita. Ya udah didiamin sama Tante Rita. Terus terjadi hal-hal seperti itu yang menurut Tante Rita, ini ada apa sih gitu, kok Bang Fadil seperti ini gitu kan. Akhirnya terus lambat laun tiba-tiba makin ada keanehan-keanehan yang terjadi, dimana Bang Fadil tiba-tiba meminta kepada Tante Rita untuk menjual beberapa aset dari keturunan beberapa aset yang dimiliki oleh keluarga Tante Rita gitu kan, yang memang mungkin nantinya akan menjadi warisan dari Bang Fadil gitu. Tapi anehnya kenapa warisan itu harus dijual kepada keluarga dari Kak Indah, padahal kan Bang Fadil kan secara finansial nggak butuh banget kan teman-teman. Jadi kan Tante Rita bingung, kenapa kamu harus jual sama keluarganya Kak Indah gitu kan. Ini keluarga ini lebih kayak om-omnya Kak Indah gitu ya teman-teman. Ya otomatis Tante Rita bilang, buat apa kamu jual? Dan kalau memang dijual, boleh Tante Rita minta uangnya atau minta bukti akte jual beli atau seperti apa gitu. Tapi Bang Fadil nggak bisa nunjukin apa-apa. Tapi memang tanah itu ya memang sudah akhirnya balik nama gitu kan teman-teman. Tapi ya untuk masalah uang dan lain-lain nggak ada gitu kan. Semuanya itu ya udah hilang gitu aja gitu kan. Ya sudahlah, Tante Rita hanya diam aja, hanya berdoa sama Allah semoga nggak ada masalah. Kalaupun ditegur ke Kak Indah cuma selalu bilang, ya kan semuanya udah dikasih ke Bang Fadil, ya mana saya tahu gimana tuh lo mah gitu. Hanya itu jawaban dari Kak Indah. Lalu terus kejadian hal-hal seperti itu masih aja sering banget. Lalu suatu saat yang paling ininya adalah puncaknya adalah ketika Bang Fadil pulang mudik ke rumah keluarganya Kak Indah. Nah di keluarganya Kak Indah itu tiba-tiba mudik, Bang Fadil itu balik tiba-tiba dari kampungnya Kak Indah ke rumah. Dan ketika balik, Bang Fadil tuh tiba-tiba jadi bingung teman-teman, kayak orang linglung. Terus bilang, mah ini ada apa sih segala macam, kayak gini kayak gitu. Pokoknya Bang Fadil tuh kayak aneh gitu loh. Kenapa selama ini dia seperti itu gitu kan. Dan tahu nggak teman-teman apa yang akhirnya Bang Fadil ceritain sebelum akhirnya Bang Fadil mutusin pulang dan setengah linglung kayak gitu. Jadi keluarganya Kak Indah itu ya sebenarnya gimana ya, Bang Fadil kan memang perokok berat ya, jadi dia itu senang banget ngerokok. Dan tiba-tiba tuh keluarganya Kak Indah memberikan rokok beberapa slop kepada Bang Fadil. Dan tiba-tiba secara nggak sengaja sih, mungkin itu akibat doa dari Tante Rita segala macam ya, itu rokok jatuh, Bang Fadil nggak sengaja ngelangkahin dari rokok tersebut. Tiba-tiba abis ngelangkahin dari rokok tersebut ya udah kayak Bang Fadil tuh
sadar aja gitu apa yang selama ini dilakuin sama Kak Indah. Jadi ternyata selama ini Kak Indah itu sering banget jelek-jelekin Tante Rita sama Bang Fadil. Ya Bang Fadil tiba-tiba sekarang mikir, kenapa istri saya jelekin ibu saya, sedangkan ibu saya nggak salah apa-apa gitu kan. Ibu saya nggak tahu apa-apa, apa yang diomongin sih sebenarnya. Jadi kayak Bang Fadil tuh kayak bingung gitu, kenapa Kak Indah tiba-tiba kayak gitu. Makanya dia pulang. Dan ketika pulang pun ya udah, Bang Fadil ketemu sama ibunya ya udah biasa aja cerita, ya udah. Terus tiba-tiba, kamu gimana sama Indah, kok ditinggalin, terus nanti gimana sama anakmu? Ya udahlah, kayaknya kayak ya sudah, kalau dia begitu sama mama ibaratnya berarti dia nggak sayang sama mamaku gitu kan. Sedangkan Bang Fadil tuh ngerasa karena kebetulan mamanya sudah ditinggal almarhum oleh papahnya, merasa sebagai anak laki-laki bertanggung jawab kepada mamahnya yang tinggal satu-satunya itu. Akhirnya Bang Fadil bilang, kalau memang sayang sama saya, maka harus sayang dengan mama saya gitu kan. Akhirnya Kak Indah datang ke rumah. Tapi yang terjadi malah Kak Indah itu mencak-mencak sama Tante Rita. Tante Rita tuh gak ngomong apa-apa. Semuanya Tante Rita wah pokoknya sampai ditunjuk-tunjuk, ya Allah. Sampai Tante Rita bilang, Tante Rita tuh diem aja sih, Tante Rita gak ngomong apa-apa, Tante Rita cuma diem dengerin si Indah ngomong apa aja katanya gitu kan. Ya udah akhirnya. Dan yang parahnya lagi, itu kan ada di ruang tamu gitu ya. Tuh ruang tamunya Tante Rita kebetulan kan meja kursinya dari kayu jati, yang udah besar-besar itu kan teman-teman. Jadi tuh Kak Indah tuh nggak terima, dan terus tiba-tiba Kak Indah tuh mau nendang Tante Rita, coba bayangin. Dan itu tendangannya itu kena ke mejanya, dan tiba-tiba tuh kakinya bengkak teman-teman. Ya Masya Allah, kata Tante Rita. Tante Rita nggak ngapa-ngapain, Tante Rita nggak bahas, Tante Rita nggak ngomong apa-apa. Pokoknya Tante Rita diem aja diomel-omelin sama Kak Indah. Karena buat Tante Rita dia tuh cuma anak kecil gitu kan. Apapun yang dilakukan itu bukan urusan Tante Rita. Kamu mau bersatu, kamu nggak mau bersatu juga bukan urusan dari Tante Rita gitu kan. Ya sudah, akhirnya ternyata Bang Fadil itu tetap dengan keputusannya nggak mau sama sekali untuk kembali dengan Tante Rita. Dan malah Bang Fadil itu mengajukan gugatan cerai dengan Tante Rita. Padahal sejujurnya Tante Rita itu bilang, Tante Rita tuh gak pernah punya keinginan untuk bercerai. Gak ada masalah sama Kak Indah. Biarin kalau Kak Indah seperti itu, harta tuh bisa dicari. Tapi kebahagiaan cucu-cucunya yang Tante Rita sayang gitu loh ibaratnya. Nanti kayak apa gitu kan. Ya sudah, akhirnya karena Bang Fadilnya sudah kekeh sama keinginan dia sendiri, ya udah Tante Rita nggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya proses perceraian berlangsung. Tapi selama proses perceraiannya itu, Kak Indah tuh bukan menunjukkan tanda-tanda itikat baik agar bisa rujuk, yaitu dengan cara meminta maaf sama Tante Rita atau meminta maaf sama Bang Fadil. Kak Indah tuh malah makin menunjukkan hal-hal yang membuat Bang Fadil itu makin ilfil lah bahasanya gitu loh kalau menurut Tante Rita. Gimana enggak? Ya istilahnya Kak Indah itu malah ya nggak salah sih sebenarnya, karena Kak Indah ketika Bang Fadil dan Tante Rita nggak ada di rumah, Kak Indah tuh datang ke rumah, ngambil semua mainan-mainan dan baju-baju yang dimiliki sama anaknya Bang Fadil gitu kan, dengan alasan ya itu memang haknya anaknya, itu mainan anaknya, ditanyain anaknya, bajunya juga baju gantinya kan juga semua di situ. Oke, nggak masalah. Sampai mobil pun diambil sama Kak Indah dengan alasan itu ya memang operasional yang sehari-hari dipakai anaknya. Oke, Tante Rita sama Bang Fadil tuh gak masalah sama sekali. Ya sudahlah, itu memang sudah pilihan dari Kak Indah maupun Bang Fadil. Dari Tante Rita sendiri itu tidak ada masalah. Proses akhirnya terus berjalan pengadilan karena Kak Indah tidak menunjukkan tanda-tanda itikat baik. Ya sudah, proses pengadilan berlangsung. Bang Fadil tetap mengajukan gugatan cerai. Nah, dari prosesnya itu yang paling alot adalah perebutan hak asuh anak. Memang hak asuh memang biasanya diberikan kepada pihak ibu gitu kan. Tapi di sini karena berhubung apa yang dilakukan Kak Indah dan apa juga yang memang Kak Indah juga tidak punya penghasilan, jadi dari pihak Bang Fadil itu mengajukan proses pengajuan hak asuh anak. Nah, tapi ternyata Kak Indah itu tidak mau memberikan hak asuh anaknya, tapi Kak Indah itu malah meminta tunjangan kepada anaknya dan warisan
yang harus diberikan kepada anaknya. Ya kalau tunjangan oke gitu kan, akan diberikan sama Tante Rita maupun Bang Fadil gitu kan. Tapi kenapa menurut Tante Rita tunjangan itu terlalu besar dan ya nggak sesuai gitu loh sehari-harinya. Tante Rita tahu lah kira-kira per bulan berapa biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan anaknya Bang Fadil. Tapi ya mau gimana pun oke, untuk masalah itu Bang Fadil maupun Tante Rita nggak masalah lah untuk masalah itu. Tapi yang jadi permasalahan adalah kenapa ada warisan yang diminta oleh Kak Indah gitu kan. Akhirnya dari proses itu pihak Bang Fadil bilang nggak akan masalah kalau memang Tante Rita Kak Indah menginginkan warisan atas nama cucunya, itu pasti akan diberikan dari Tante Rita maupun dari Bang Fadil. Tapi dengan syarat adalah itu tidak bisa dicairkan dan harus atas nama dari anaknya Bang Fadil dan bisa dicairkan setelah anaknya berusia 18 tahun. Tapi nggak mau, Kak Indah nggak mau, dan hal itu tetap dia ke pengadilan, dia mau dicairkan atas nama dia gitu kan. Otomatis hal itu tidak dikabulkan oleh pihak pengadilan juga sih memang teman-teman. Karena gimana pun kan Kak Indah kan statusnya kan bukan istrinya Bang Fadil lagi gitu kan. Jadi kalau memang dicairkan atau diberikan yang bisa dicairkan kapan saja atas namanya dari Kak Indah, otomatis itu tidak bisa. Jadi proses pengadilan pun akhirnya memutuskan bahwa memang kalau hak asuh tetap Kak Indah nggak mau, ya sudah, akhirnya hak asuh tetap kepada Kak Indah. Tapi untuk proses kayak misalkan hak warisan yang diminta atau segala macam tidak dikabulkan oleh pengadilan. Oke deh kayak gitu. Alhamdulillahnya proses itu selesai, walaupun nggak tahu ya, ibaratnya kayak Kak Indah itu kayak memutus silaturahmi lah ya sama keluarganya Bang Fadil. Padahal dari Tante Rita maupun Bang Fadil itu open lah, silahkan kalau Kak Indah itu pengen datang ke rumah Tante Rita maupun Bang Fadil. Tapi ya memang seperti itu, Kak Indah tetap tidak mau memutuskan tetap tidak mau menjalin hubungan silaturahmi, tapi tetap ya sudah bilangnya maunya tetap bulanannya tetap diminta sih gitu, tapi tetap tidak, anaknya tidak diizinkan untuk bertemu lagi dengan eyangnya maupun dengan bapak kandungnya gitu kan. Ya sudah, keputusannya sudah terjadi. Semoga Tante Rita hanya berdoa semoga pintu hati dari Kak Indah dapat diketuk dan tidak ada omongan atau kesalahan yang didoktrin kepada anaknya Kak Indah sendiri gitu terhadap orang tua maupun kepada eyangnya gitu kan, bahwa memang tidak ada hal yang buruk yang diberikan kepada anaknya itu tentang hal-hal kepada ayahnya maupun kepada eyangnya. Ya semoga saja masalah ini cepat selesai kalau Tante Rita bilang begitu, biar bisa ketemu lagi sama cucunya lagi gitu kan. Ya alhamdulillah setelah bertahun-tahun Tante Rita bilang akhirnya Bang Fadil bisa move on. Sekarang bisa ada teman lagi yang dekat, walaupun memang sampai saat ini Bang Fadil itu tidak berani untuk berkomitmen loh teman-teman. Jadi memang ada teman dekat, tapi Bang Fadil itu untuk segera memutuskan menikah itu sangat-sangat kayak hati-hati banget. Jadi ya Tante Rita sendiri sebenarnya bilang ya entah apakah itu trauma, tapi Bang Fadil bilang sih memang ya, belum mau gitu kan. Ya sudah, kalau Tante Rita hanya berdoa semoga semua jalannya anak-anaknya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Udah gitu aja ceritanya teman-teman. Kita doakan sama-sama semoga Kak Indah dapat diketuk pintu hatinya agar bisa mengizinkan Bang Fadil maupun Tante Rita untuk bertemu lagi dengan anak dan cucu kesayangannya juga ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke deh gitu dulu teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga apa yang baik-baik itu memang dari Allah dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri. Mohon maaf ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Dadah.